Kabar Indonesia yang berencana membeli Boeing F-15X masih ramai diperbincangkan. Negara ini berharap bisa mendapatkan F-15X pertama pada tahun 2022. Sebanyak 8 jet tempur generasi terbaru dari F-15 ini akan dibeli bersama 36 Rafale buatan Dassault Prancis. Rencana juga menyerukan pembelian pesawat transportasi C-130 dan kendaraan udara tempur tak berawak dengan ketinggian sedang. Hal yang harus diingat, semua baru rencana dan bisa berubah. Tetapi sejumlah pihak sudah mengklaim bahwa keputusan itu sudah diambil dan sah. Ini yang menjadi persoalan, sehingga jika nanti tidak terwujud maka kecewa. Jadi yang perlu ditekankan sekali lagi, ini baru rencana dan masih bisa berubah. Bahkan jika menyimak secara detail pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo, pelaksanaan dari rencana ini sangat bergantung dari berbagai faktor dan kondisi yang terus berubah secara dinamis. Prasetyo juga menambahkan berbagai jajaran pemerintahan dan Kementerian Pertahanan sedang berusaha mengatasi masalah keterjangkauan. Keterjangkauan di sini hampir pasti adalah masalah anggaran. Artinya anggarannya pun masih dibicarakan apakah ada atau tidak. Jadi mari kita berpikir secara realistis, dan realistis itu berbeda dengan pesimistis. Bukan berarti pesimistis, tetapi realitanya memang masih dalam tahapan rencana. Pembelian tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, mengganti pesawat yang sudah tua, hingga transfer teknologi. Indonesia saat ini memiliki armada sekitar 72 pesawat tempur, termasuk 33 F-16 campuran model A, B, dan CD. Selain itu juga diperkuat 5 Su-27, 11 Su-30, dan 23 Hawk 200. Semua pesawat ini berasal dari tahun 1990-an atau bahkan sebelum itu. Lantas bagaimana komentar dari Boeing? Seorang juru bicara Boeing tidak dapat mengkonfirmasi tentang rencana pembelian Indonesia tersebut. Wajar saja karena memang ini baru sebatas rencana dari Indonesia. Bahkan pembicaraan dengan Boeing pun mungkin belum dilakukan. Sejauh ini juga belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Amerika yang mengizinkan Boeing untuk menjual F-15X ke Indonesia. Berbeda dengan India, pada Januari 2021, Boeing mengatakan bahwa Washington telah memberi mereka izin untuk memasarkan pesawat tempur terbarunya tersebut ke India. F-15X akan bergabung dengan 7 produsen pesawat tempur utama yang telah menunjukkan minat untuk bersaing memperebutkan pengadaan 114 pesawat tempur menengah Angkatan Udara India. Rencananya kontrak pengadaan jet tempur India ini mencapai sekitar 20-30 miliar dolar Amerika. Untuk Indonesia, Boeing sekali lagi tidak bisa berkomentar, tetapi menyatakan yakin bahwa F-15X akan sesuai untuk Indonesia mengingat jangkauan, muatan, dan kinerjanya yang tidak tertandingi. Dia juga mengkonfirmasi bahwa semua penjualan F-15 baru di masa depan tetap akan ditunjuk sebagai F-15X. Kita tahu selama 30 tahun terakhir ini F-15 ekspor telah memiliki penanda khusus untuk negara pembeli seperti F-15SA untuk Arab Saudi, F-15KA untuk Qatar, F-15I untuk Israel, F-15K untuk Korea Selatan, F-15J untuk Jepang, dan sebagainya. Mulai sekarang semua pesawat yang dijual akan mendapat sebutan sama, yakni F-15X. Angkatan Udara Amerika akan menerima pengiriman pesawat tempur F-15X pertamanya dalam beberapa minggu ke depan. Dan yang kedua rencananya pada akhir Maret tahun ini. Pengujian operasional 2 pesawat pertama akan dimulai pada musim semi dan 2 jet uji awal akan bergabung. Dan 6 lagi akan datang dalam beberapa tahun ke depan. Angkatan Udara Amerika berencana untuk membeli sekitar 144 F-15X hingga akhir 2020-an untuk menggantikan pesawat F-15CD yang sudah tua.
Pesawat baru ini memiliki kontrol penerbangan fly-by-wire digital, 2 stasiun senjata tambahan, dan sistem peperangan elektronik Eagle Passive Active Warning Survivability System atau dikenal sebagai EPAWSS. Namun EPAWSS ini tidak tersedia untuk ekspor. Jadi jika benar Indonesia membeli F-15X, maka hampir tidak mungkin untuk mendapatkan teknologi kunci yang sangat penting untuk pertempuran saat ini dan masa depan tersebut. EPAWSS menawarkan peringatan radar terintegrasi, geolokasi, kesadaran situasional, dan solusi perlindungan diri untuk mendeteksi dan mengalahkan ancaman permukaan dan udara di lingkungan yang diperebutkan dengan sinyal padat dan sangat diperebutkan. Sistem ini dikabarkan menjadi salah satu andalan Amerika jika nanti harus berhadapan dengan sistem pertahanan udara canggih seperti S-400 atau mungkin S-500 yang dibangun Rusia. Lalu juga muncul pertanyaan, kalau Indonesia membeli Rafale dan juga F-15X, bagaimana dengan nasib KF-X? Ini ada jawaban dari Korea Selatan yang mungkin bisa menjawab atau setidaknya memberikan gambaran sementara tentang masalah tersebut. Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan atau yang dikenal sebagai DAPA menilai rencana pembelian Indonesia adalah masalah yang terpisah dari skema pembangunan bersama KF-X. Menurut mereka, ini adalah langkah yang telah diupayakan Jakarta untuk meningkatkan kekuatan Angkatan Udara Indonesia. DAPA juga mencatat bahwa Indonesia telah menyatakan niatnya untuk terus bergabung dalam proyek KF-X. Melalui berbagai konsultasi tingkat kerja, kedua negara telah melakukan negosiasi dengan cara yang saling menguntungkan. Korea Selatan telah mengerjakan proyek KF-X sejak 2015 untuk mengembangkan pesawat tempur mutakhir buatan dalam negeri guna menggantikan armada jet F-4 dan F-5 Angkatan Udara mereka yang sudah tua. Indonesia yang sudah sepakat untuk menanggung 20% biaya memang dalam posisi maju mundur. Hal ini sempat memunculkan spekulasi bahwa Jakarta akan mengakhiri keikutsertaannya dalam program tersebut. Nah, itu informasi yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Mungkin ada yang bertanya, kok gaya penyampaiannya berbeda? Tidak apa-apa, sekali-sekali lebih santai biar tidak tegang. Yang penting tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.